2025 was the year artificial intelligence, or AI, took the world by storm, impacting nearly every aspect of our lives. Dugaan pemalsuan data riset internasional berbasis kecerdasan buatan atau AI yang menyeret 2 warga negara Indonesia. Pemanfaatan kecerdasan buatan bisa sangat tidak terbatas. Kolaborasi teknologi kecerdasan buatan kembali menguat di Indonesia. You have said that you think there's a 10 to 20% chance that AI takes over the world. That's a very real fear of yours, right? Yes, it's a very real fear of mine and a very real fear of many other people in the tech world. Elon Musk has similar beliefs. AI that is capable of writing incredibly well and in a way that is very influential and potentially manipulates public opinion in a way that is very bad. How would we even know? This is a stat that took me by surprise. 50% of AI researchers believe there's a 10% or greater chance that humans go extinct from our inability to control AI. Dario Amodei says that AI is like a country full of geniuses in a data center. AI ini kan sebuah sentinel yang kita nggak tahu larinya kemana. Makanya gue ulangin, kerjaan kalian most likely mungkin bisa digantikan AI, tapi yang pasti digantikan sama orang yang bisa menggunakan AI. Bisa aja kita kejebak dalam delusi atau paranoia seakan-akan AI itu paling ngerti kita seutuhnya. AI yang paling bener, AI yang paling mantep gitu. Padahal yang jadi masalah adalah ketika kita bingung, AI itu sebenarnya bisa bingung loh. Aku tuh kadang bingung tuh, masih banyak tugas ya, belum lagi mikirin hal yang lain. Iya, aku ngerti banget rasanya dikejar banyak tugas sambil mikirin hal lain. Biar nggak makin pusing, coba kita bikin prioritas dulu. Mana yang paling mendesak untuk diselesaikan? Atau mau coba teknik manajemen waktu? Aku bisa kasih saran loh. Bikin overthinking, tau gak sih? Don't think that AI will become superhuman. Use AI so that you become superhuman. AI adalah sebuah teknologi di mana sebuah mesin dapat memiliki kecerdasan layaknya manusia, yaitu seperti pengenalan pola, klasifikasi, ya, dan berbagai kemampuan yang lain, seperti layaknya manusia. Mengapa Gen Z sangat dekat ya dengan artificial intelligence? Karena Gen Z saat ini dia dibesarkan di mana adanya era sosial media, di mana di situ banyak sekali fitur AI yang disematkan, baik rekomendasi konten, ya, rekomendasi pertemanan, ya, dan banyak hal lainnya yang membuat Gen Z lebih mudah beradaptasi dengan teknologi AI. Karakteristik umum Gen Z dalam beradaptasi dengan teknologi baru seperti AI, yaitu mereka mampu mengikuti perkembangan era teknologi digital yang begitu cepat dan dinamis. Tadi dosen tiba-tiba ngasih tugas, kaget banget aku, Jir. Iya teh, iya gak sih, mana deadline-nya mepet banget. Ya kan? Hei, pada nungguin aku ya? Iya loh, lama banget sih. Pulang yuk. Ayo. Jangan lah, baru juga nyampe. Enggak, bercanda. Bentar. Tunggu. Bentar ya, ada notif dulu. Udah deh. Mereka berada pada masa perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, sangat pesat. Nah, hal tersebut sebenarnya sangat sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Z itu kan lahir di era memang sedang pesat-pesatnya perkembangan teknologi. Ditambah lagi menurut saya
Di tahun 2019 kemarin, di masa COVID, di mana semua kegiatan itu sangat dikurangi, dan kita berfokus ke media digital. Skenario hidup new normal pun tengah disiapkan. Salah satu alasan pelonggaran PSBB dan juga transisi menuju new normal harus dilakukan adalah tentu pertimbangan perekonomian. Sisi yang lain, bayang-bayang ancaman semakin banyaknya kasus positif. Medi, coba deh lihat. Sini aku lihat. Masyarakat di tengah pandemi saat ini benarkah new normal berpotensi menjadi pemicu gelombang kedua pandemi dan bagaimana pula dari sisi Ini bagus sih. kebijakan pemberlakuan new normal ini, apakah ini bisa menjadi insentif? Selamat pagi teman-teman anak muda Jember ya, hari ini kita lagi bareng sama teman-teman mahasiswa yang membuat AI sekarang itu cepet banget ya, bisa diadopsi oleh mahasiswa anak muda ya, karena AI ini sudah sering kali digunakan teman-teman untuk tugas-tugas kampus ya, tugas-tugas kuliah, bahkan anak-anak sekolah itu udah pakai AI. Bahkan setahu saya banyak anak-anak mulai dari SMP itu udah sangat dekat sekali dengan Gemini, ChatGPT dan lain sebagainya. Oke teman-teman, makasih banyak ya yang udah join live aku. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Konten kehidupan mahasiswa destinasi pariwisata. Wah, cepet banget ya. Kalau dulu nih bisa seharian, sekarang 1 menit udah jadi. Setelah adanya AI, aku melihat ya, terutama anak-anak muda di Gen Z ini sangat berubah perilakunya dalam menciptakan sebuah karya, terutama dari sisi efisiensi waktunya. Jadi nggak usah membuang waktu terlalu banyak untuk brainstorming, ngide, ya, cari inspirasi. Ini lebih mudah dengan adanya AI. Jadi yang dulunya makan waktu seharian, sekarang udah dalam hitungan menit bisa selesai. Kalau seberapa sering, saya sering sih untuk menggunakan AI itu. Semisal ada tugas gitu ya, saya mencari cara untuk menyelesaikan tugas itu, bukan langsung nyari jawabannya gitu. Terus untuk yang kedua biasanya menggunakan AI ketika lagi bikin konten. Jadi gini. Yang pertama, perubahan perilaku yang paling terlihat ya, yang sangat jelas terlihat, yaitu perubahan perilaku dari pencarian menjadi ketersediaan. Tolong rangkum konsep ini secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Gini kan enak. Kalau sebelum Gen Z, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita harus mencari dulu. Nah, sekarang Gen Z gimana dengan Gen Z? Apa yang kita butuhkan sudah langsung tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita berjumpa kembali di mana topik hari ini kita akan membahas mengenai dampak generatif AI di kehidupan kita sehari-hari, terlebih bagi adik-adik sebagai mahasiswa. Manfaat AI di dunia pendidikan banyak sekali ya. Yang pertama adalah bagaimana AI tadi bisa mempermudah seseorang, khususnya tadi dari sudut pandang Gen Z, untuk belajar. Apa sih ini maksudnya? Sehingga pembelajaran mereka bisa lebih personal dan mengikuti dari sisi kemampuan setiap individu. Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar sehingga mereka dapat terus mempelajari hal-hal baru ya dengan cangkupan yang lebih luas. Akhirnya selesai juga.
bisa bantu ya Tan. Jadi AI dapat mendorong kreativitas seseorang, khususnya Gen Z, dengan memberikan berbagai alternatif solusi ya dan saran, rekomendasi, di mana hal itu akan memicu ide-ide baru ya untuk menyelesaikan sebuah problem nyata di masyarakat. Duh, kurang apa lagi ya? Capek juga ya sendiri. Nah, gini kan enak. Dengan adanya AI ini sangat ngebantu kita teman-teman. Kita nggak butuh tim yang terlalu banyak ya. Tidak ada pemborosan tools dan lain sebagainya. Waktu juga bisa lebih diefisienkan untuk kita membuat sebuah karya. Dengan adanya AI ini memang bikin anak-anak muda itu makin pede ya. Kenapa makin pede? Akhirnya anak muda punya rasa seperti ini. Loh, kok aku bikin karya sekarang cepet ya? Kok sekarang aku bikin konten cepet ya? Kok sekarang serba bisa selesai dengan mudah dan cepat? Otomatis kan membuat hormon dopamin, endorfinnya teman-teman itu makin naik ketika membuat sebuah konten. Gila, rame banget. Jadi ini sangat berpengaruh lagi. Nah, namanya kalau kita pede otomatis kan juga sangat membuat kreativitas kita juga makin naik. Jadi secara otomatis ya, hadirnya AI ini juga mampu membuat teman-teman itu percaya diri dan semakin kreatif saat membuat sebuah mahakarya. Saya pribadi ada namanya AI untuk journaling. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk mengisi jurnal-jurnal harian. Individu itu, Gen Z itu bisa memanfaatkan kemudahan journaling itu dengan mudah. Dia bisa gunakan untuk refleksi diri, refleksi kinerja harian, refleksi kegiatan harian, atau ya dia bisa gunakan untuk jurnal-jurnal lain, untuk nulis buku, untuk misalnya press release ya, misalnya bisa ditulis di jurnal-jurnal itu. Jadi bisa mungkin membantu menurunkan stres menurut saya. Karena saya melakukan journaling itu. Dengan menuliskan apa-apa yang kita alami hari ini, cukup membantu stress release. Menurut aku jadi teman AI itu kadang bisa juga gitu diajak curhat gitu kan, jawabannya tuh nggak berpihak di satu, jadi kayak lebih netral gitu. Sekarang ini makin banyak orang yang makin nyaman untuk cerita Laporan terbaru ke dari AI Match.com ketimbang mengungkap ke hampir sesama separuh manusia. Gen Z di Amerika Serikat pakai ChatGPT buat minta saran soal urusan cinta. Pada tanggal 28 April hingga 5 Mei lalu juga ngasih gambaran menarik nih. Sekitar 27% responden di Indonesia mengaku pernah curhat ke AI. Adiksi yang berlebihan atau kecanduan terhadap AI dan juga teknologi digital itu yang paling dominan itu dampaknya adalah pada kemampuan evaluasi, analisis dan juga refleksi diri. Jadi memang di situ sangat menyumbang penurunan kemampuan individu untuk berpikir kritis. Nah, tinggal dikit lagi nih. Loh, kok? Aduh, jangan sekarang dong. Kalau kita terbiasa dengan sesuatu yang instan, ketika kita bertemu dengan sesuatu yang perlu dibuat dari awal, dalam hal ini PPT dari Office itu ya, pasti di awal tuh akan ada hawa kelabakan, kebingungan, rasa kecemasan itu akan sangat ada. Karena Anda akan ekspektasinya kan membandingkannya dengan Canva. Tapi kenapa ya Bu ya, saya merasa tidak bahagia gitu, lelah gitu.
Oke, gini Mas. Jadi ada beberapa tahapan. Kita mulai di minggu ini ya. Tapi konsisten loh. Harus beneran berusaha. Gimana Mas? Siap mencoba? Mau merubah semuanya? Kembali fokus lagi? Akan sangat sulit dan membosankan sih Bu ya. Nah, bagaimana dengan Gen Z? Nah, lagi-lagi teknologi AI yang kita butuhkan langsung menggunakan mesin pencarian. Langsung keluar apa yang kita butuhkan. Di sana, mahasiswa sudah terbiasa berpikir instan. Dan kalau udah berpikir instan, tidak lagi sedalam generasi sebelumnya. Dengan berpikir instan, otomatis apa yang mereka pikirkan itu yang ide-ide yang keluar dari diri mereka sendiri bukan lagi ide yang mendalam, tetapi ide yang dangkal. Lili, Resiko yang pertama itu lebih ke masalah sosial, itu kurangnya empati dari mereka, kurangnya kepekaan sosial, di mana di generasi sebelumnya empati terhadap sesama itu sangat besar dan kepekaan sosial mereka pun sangat besar. Karena apa? Karena adanya isolasi secara sosial. Jadi seolah-olah mereka tanpa ada orang lain, mereka cukup mampu survive kok dengan bantuan teknologi AI. Dengan begitu, kepekaan sosial, rasa empatinya pun akan menurun. Semenjak ada AI ini ya, teman-teman, itu pola konsumsi kontennya itu jadi lebih gak sabaran juga kita lihat. Maksudnya begini, kalau anak muda Gen Z itu lihat konten, 3 detik pertama itu jelek itu langsung skip. Bahkan banyak sekali konten kreator mengatakan sekarang bahwa hook ya, itu 1 detik teman-teman. Itu menandakan apa ya, semakin orang ketika konsumsi media itu semakin gak sabaran. Dengan adanya AI ini memang akan semakin besar risiko plagiarisme ya. Jadi semakin tidak orisinal sebuah karya. Karena dengan adanya AI ini Gen Z kan makin instan nih dalam proses brainstorming, cari ide, membuat naskah konten dan seterusnya. Sehingga cenderung ya kemampuan kita untuk mengeksplorasi ya dari dunia konten ini malah berkurang, malah kita cenderung ke arah eksploitasi, yaitu menggunakan semua plek-ketip-plek apa yang menjadi output dari AI itu sendiri. Jadi ingat ya, kita menggunakan AI untuk eksplorasi, bukan untuk eksploitasi. Aku salah ya? Padahal kan aku cuma mau cepet. Ketika kita sering memakai AI, otak kita akan merasa dimanja. Aduh, susah banget sih. Jadi intelektual kita juga jadi lebih tumpul atau penalaran kita jadi lebih pendek atau kurang tajam gitu Kak penalarannya. Karena
Iya, aku ngerasa tuh kayak ketergantungan sama AI. Padahal ya sebenarnya aku bisa gitu jawab ini tanpa AI. Sebetulnya di semua sisi kehidupan, keluarga itu dan orang sekitar punya peran yang besar. Keluarga itu perannya kan sebagai bisa dibilang pendamping ya. Jadi kalau seandainya pendampingnya tidak memberi arahan atau tidak menghidupkan suasana yang mungkin bisa lebih komunikatif, saya rasa kecanduan AI itu akan semakin gampang ya. Karena kalau keluarga itu berfungsi secara utuh, mungkin individu akan lebih bisa efektif dan efisien menggunakan tools-tools AI yang ada itu. Jadi dia hanya akan menggunakannya untuk keperluan yang diperlukan, bukan untuk hal-hal seperti curhat. Jadi pesan saya adalah bagi adik-adik dan rekan-rekan sekalian yang Gen Z, gunakan AI tadi sebagai tools ya, dan partner adik-adik dalam menyelesaikan sebuah problem ya, bukan menjadi sebuah jalan pintas untuk mencari solusi yang instan. Oh iya. Oke. AI ini adalah sesuatu yang netral teman-teman, jadi tergantung kita menggunakannya seperti apa. Kalau prompt kita bagus, otomatis akan outputnya bagus juga. Kalau kita menggunakannya untuk maksud jelek, otomatis outputnya akan jelek juga. Kok masih kaku ya? Nah, gini kan enak. AI ini digunakan teman-teman sebaik mungkin, tapi jangan sepenuhnya mengandalkan 100% AI. Tetap kita butuh ya untuk menyempurnakan finishing dari output yang diberikan oleh AI. Parah sih, dulu hidup gue sampai ngerasa auto generate gitu. Iya sih, maunya instan, tapi disuruh mikir dikit langsung ngeblank. Udah gak apa-apa, yang penting kan sekarang kita udah tahu batas. Gitu. Menurut Mas Safi ini, AI itu teman atau ancaman? Bisa menjadi teman, bisa menjadi ancaman. AI itu bisa menjadi teman ketika kita bisa mengontrol diri kita untuk menggunakan AI dan bisa memanfaatkan kelebihan AI itu. Dan juga bisa menjadi ancaman ketika kita ketergantungan itu tadi, Kak. Pesan singkat untuk Gen Z, kalian boleh pakai AI tapi jangan ketergantungan, karena nanti itu akan menjerumuskan kalian juga kalau sampai salah menggunakan AI. Kadang yang kita butuhin itu bukan fitur baru. Iya, tapi waktu yang bener-bener buat kita tuh hidup. Dan orang-orang di samping kita. AI bisa baik bagi kita ketika kita mencari jalan untuk mencapai tujuan. AI bisa berdampak negatif buat kita ketika kita mencari tujuan bukan mencari jalan. Itu.